There's half chance, and it's one apiece. Well, what did I say? Don't call me the Oracle, don't say anything, but Ragnar got that man going. Timnas Garuda sukses mempermalukan Timnas Bahrain di kandang sendiri usai Timnas Indonesia berhasil unggul 2-1 berkat gol indah Rafael Struijk dari luar kotak penalti. Timnas Indonesia menghadapi Bahrain pada pertandingan lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Nasional Bahrain, Rifah, Kamis malam. Pada menit pertama, penyerang Timnas Indonesia Malik Rizaldi harus mendapatkan perawatan usai mengalami luka di pelipis mata hingga berdarah usai benturan dengan bek sekaligus kapten Bahrain Walid Al-Hayam. Bahrain mampu unggul 1-0 pada menit ke-15 lewat tendangan bebas jarak jauh Muhammad Marhun. Tendangan Marhun dari jarak cukup jauh mampu mengarah ke mistar gawang Indonesia lalu bola jatuh ke dalam garis gawang Indonesia hingga membuat Maarten Paes mati langkah. Pada menit ke-40 Maarten Paes melakukan penyelamatan gemilang setelah berhasil menepis tembakan keras Ali Madan yang hasilkan sepak pojok. Dari tendangan pojok ini Bahrain kembali mengancam gawang Indonesia lewat sundulan Amin Benadi yang masih melenceng tipis di sisi kiri gawang Indonesia. Pada menit ke-45+2 Indonesia membuka peluang melalui sontekan Rafael Struijk. Namun sontekan Struijk yang melintas di depan gawang Bahrain tidak disambut pemain Indonesia lainnya. Namun situasi ini menghasilkan gelombang serangan Indonesia berikutnya. Berawal dari umpan lambung Ipar Jenner dari sisi kanan kemudian bola menciptakan kemelut di depan gawang Bahrain. Bola kemudian disentuh bek Indonesia Miss Hilgers dan mengalirkan umpan kepada Ragnar Oratmangun yang menghasilkan gol untuk tim Garuda di menit ke-45+3. Skor 1-1. Pertandingan babak pertama berakhir dengan skor 1-1. Pada awal babak kedua Sintayong memasukkan Rizky Ridho menggantikan Jordi Amat dan Eliano Reijenders menggantikan Sandy Walsh. Kemudian pada menit ke-58 STY memasukkan Marcelino Ferdinand menggantikan Malik Rizaldi. Pada menit ke-60 keputusan aneh dibuat wasit Ahmed Alkaf saat Rafael Struijk terjatuh usai didorong bek Bahrain saat berusaha melakukan tendangan voli lalu bola mengenai wasit. Tetapi wasit tidak menilai pelanggaran melainkan hanya drop ball atau jambol. Pada menit ke-74 Timnas Indonesia berhasil berbalik unggul 2-1 lewat gol indah Rafael Struijk lewat tembakan melengkung dari luar kotak penalti yang membuat kiper Bahrain mati langkah. Dalam pertandingan ini Timnas Indonesia bermain dengan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang Timnas Indonesia memasang Maarten Paes. Kemudian di lini belakang STY memasang trio bek yaitu JIZ, Jordi Amat, dan Miss Hilgers. Lalu di posisi sayap Timnas Indonesia memasang Kelvin Verdong di sisi kiri dan Sandy Walsh di sisi kanan. Kemudian di lini tengah STY memasang duet Ipar Jenner dan Tom Haye. Lalu di lini depan Timnas Indonesia menurunkan trio Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, dan Malik Rizaldi. Skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Setelah mendapat pressing tinggi dan kesulitan membangun serangan, Timnas Indonesia akhirnya bisa mulai menemukan ritme permainan jelang akhir laga babak pertama. Mereka intens membangun serangan hingga akhirnya bisa berbuah gol di menit 45+2. Ialah Ragnar Oratmangun yang menjebol gawang Bahrain usai memanfaatkan umpan dari Ipar Jenner. Tendangannya gagal dihalau kiper Ibrahim Lutfala. Timnas Indonesia pun menyamakan kedudukan 1-1. Skor bertahan hingga akhir laga. Duel Timnas Indonesia vs Bahrain sendiri digelar di Bahrain National Stadium, Rifah, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pertemuan kedua tim tersaji dalam matchday ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentunya, Timnas Indonesia diharapkan meraih kemenangan dalam laga, sebab pasukan Sintayong baru mengemas 2 poin saat ini sehingga bertengger di urutan kelima pada klasemen sementara grup C. Timnas Indonesia terpaut 1 poin saja dengan Bahrain yang berada 1 peringkat di atas Timnas Indonesia. Bahrain total mengemas 3 poin dari 2 laga yang sudah dilakoni. Baru 2 menit laga bergulir, Malik Rizaldi langsung tergeletak, pelipisnya berdarah usai berduel udara dengan pemain Bahrain. Pemain
Persebaya Surabaya itu mendapatkan perawatan medis. Pertandingan dihentikan sejenak. Usai dilanjutkan, Bahrain yang tampil di depan pendukung sendiri berusaha mendominasi permainan. Tim berjuluk The Reds itu mengalirkan bola-bola pendek. Di sisi lain, penggawa timnas Indonesia bermain solid. Hal tersebut yang membuat tuan rumah kesulitan mendapat ruang tembak.